Saya mau izin, mau share atau jadi ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, para peserta Forum Nasional Filantropi Kesehatan. Terima kasih atas waktunya dan saya merasa sangat terhormat boleh bicara di antara para dokter, mungkin satu-satunya saya yang tidak dokter di sini. Saya akan bicara mengenai implementasi filantropi kesehatan dalam kinerja organisasi. Saya akan mulai dengan satu cerita apa yang terjadi di awal pandemi, betapa bahwa dana filantropi itu tidak ada artinya kalau tidak ada yang lainnya sebagai sarana dan sarana untuk melakukannya. Di awal pandemi kita tahu betapa sulitnya kita mendapatkan masker. Pada saat itu Yayasan Tahia memutuskan untuk mengimpor 100.000 masker KN95 dari China. Dana ada, tetapi kita tidak tahu pasti apakah saat itu proses impor bisa dengan sangat cepat dilakukan. Kami mencoba dan luar biasa, dalam waktu 2 kali 24 jam, izin impor sudah keluar. Jadi sekali lagi, filantropi, dana filantropi hanya bisa berjalan dengan cepat, dilakukan dengan efektif, membutuhkan regulasi, kecepatan birokrasi untuk melakukannya. Satu lagi story ketika kebutuhan untuk melakukan testing yang lebih banyak lagi. Dan kami Yayasan Tahia yang dalam program kami eliminasi demam berdarah mempunyai bekerjasama dengan UGM, kita mengelola laboratorium di UGM yang mempunyai biosafety level 2 yang cukup memenuhi syarat untuk tes virus ini. Dan teman-teman UGM dengan cepat menghubungi kami, lalu kita bersama-sama mengkonversi lab itu menjadi pelayanan untuk tes gitu ya. Jadi sekali lagi kecepatan, kemitraan, dan regulasi itu menjadi bagian penting untuk mendukung agar dana filantropi bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu story pertama yang mau saya sampaikan. Memang pada akhirnya pandemi ini bukan sekedar krisis kesehatan masyarakat. Kita tahu persis krisis ini menjadi krisis ekonomi global dan bahkan merupakan krisis multidimensi, di mana tingginya angka kematian, pengangguran, bahkan kita tahu anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, keluarga-keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi mereka. Jadi benar-benar ini bukan suatu krisis kesehatan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi kita. Lalu bagaimana dampak pandemi ini terhadap kinerja filantropi? Nah tentu organisasi filantropi, lembaga-lembaga filantropi mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap ini. Baik menyangkut tantangannya, baik tantangan pelayanan di luar sana program, maupun di dalamnya, dan juga terutama terhadap pendanaan. Tapi sebelum saya bicara tentang dampaknya, mari kita melihat bahwa pandemi ini pada akhirnya juga merupakan wake up call. Krisis dengan skala seperti ini menyadarkan kepada kita, pertama, bahwa kemampuan kita untuk melakukan mitigasi risiko itu sangat terbatas. Kita kurang atau bahkan gagal untuk melakukan investasi untuk melakukan mitigasi risiko. Apalagi dengan pandemi yang berskala seperti ini. Kita juga merasa bahwa aksi kolektif kita, kolaborasi, koordinasi, itu jauh dari harapan. Tidak mudah untuk membangun kemitraan bersama untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Baik karena antar pemerintah, antar wilayah, antar institusi, tidak mudah untuk melakukan itu. Kita ada kabar baik. Saat pandemi ini terjadi ketika kita mempunyai teknologi informasi yang luar biasa. Hampir semua orang punya gadget, punya informasi, kita tahu persis bagaimana data-data itu muncul di sana. Gitu. Tapi kecepatan informasi kita rupanya masih terlalu cepat dibandingkan dengan lambatnya birokrasi kita. Kemampuan organisasi, pengambilan keputusan, reaksi kita tidak secepat informasi yang kita dapatkan. Ini tantangan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah pandemi ini membuka bahwa memang kesenjangan itu berdampak luas terhadap pandemi ini. Akses kepada vaksin menjadi isu utama ketika vaksin ini ditemukan. Jadi kita tahu persis bahwa pandemi ini membuka luka-luka kesenjangan yang ada.
Lalu bagaimana pandemi ini, dampak pandemi ini terhadap filantropi? Pertama, pandemi ini berdampak luas terhadap pola operasi dan program dari filantropis, lembaga-lembaga filantropis. Kita bukan hanya berubah secara fokus dan prioritas kita, tetapi juga moda operasi kita. Mungkin untuk filantropi yang bergerak di wilayah klinis gitu ya, rumah sakit, klinik, mereka mungkin tidak ada perubahan. Mereka hanya perlu membangun kapasitas, membangun organisasi dengan lebih cepat. Tetapi banyak filantropi yang harus merubah fokus mereka, mengubah prioritas mereka, merubah realokasi anggaran mereka. Bahkan moda operasi pun perlu berubah. Kami bekerjasama dengan teman-teman kedokteran di UGM melakukan eliminasi demam berdarah, kami tetap melakukan pekerjaan itu. Tetapi moda operasinya berubah sangat besar sekali. Kami harus melakukan proses, kami harus melakukan pendekatan ke masyarakat dari awal kembali untuk menjelaskan ini semua. Dan itu tentu memerlukan dana untuk melakukan itu semua. Kita juga harus berpikir kembali apakah komunitas dan kelompok sasaran yang selama ini kita lakukan harus kita pikir ulang kembali. Pandemi ini berdampak tanpa pandang bulu terhadap masyarakat. Kita harus berpikir siapa yang harus menjadi sasaran kita, mengukur perubahan yang terjadi dengan mereka. Nah, tentu juga dengan kemitraan, gitu ya. Jadi mitra-mitra dalam pandemi itu tentu berubah, gitu ya. Siapa mitra yang akan bergerak dengan cepat akan mengisi kesenjangan kita dalam krisis dan bencana kemanusiaan ini. Nah, tidak semua mitra siap untuk melakukan ini, gitu. Ini merupakan tantangan besar. Mencari mitra yang responsif, cepat, dan efektif itu tidak mudah. Di satu sisi, lembaga-lembaga filantropi juga mendapat dampak terhadap para pekerja kemanusiaan. Pekerja kemanusiaan terdampak dengan pandemi ini. Keluarga mereka juga, gitu ya. Jadi memang tidak mudah. Kita tidak begitu saja bisa langsung bergerak. Karena apa? Kita juga harus melindungi kerja kita harus melindungi staf kita. Itu tanggung jawab utama, itu duty of care dari lembaga filantropi untuk menjaga, mengamankan, memproteksi staf pekerja mereka. Saya kira ini juga terjadi di tenaga-tenaga kesehatan, rumah sakit, dan klinik. Pada akhirnya kita juga mempunyai duty of care, kewajiban untuk mengamankan dan memproteksi pekerja kita. Juga teknologi informasi IT itu berdampak luas. Tidak semua lembaga siap untuk work from home, gitu ya. Jadi itu harus dipelajari kembali, itu harus didiskusikan kembali prasarana dan sarana ini. Bukan hanya bagaimana kita bekerja di dalam organisasi, tetapi juga berhubungan dengan masyarakat yang selama ini menjadi mitra kita. Dan tentu pendanaan yang tentu terdampak luas. Seperti juga perusahaan, filantropi itu ada dua. Ada filantropi dengan pandemi ini mereka mendapatkan dana semakin besar. Tetapi juga banyak filantropi yang juga kesulitan dana dalam situasi ini. Nah, itu yang mungkin perlu kita pikirkan. Jadi, bagaimana pendanaan ini, dana ini berdampak terhadap filantropi, tentu bergantung kepada identitas atau apa ya, ciri-ciri karakter dari filantropi itu sendiri. Tergantung kepada sumber dana mereka siapa. Tergantung bagaimana tata kelola dan ownership-nya siapa. Tergantung prioritas sektor mereka bagaimana. Teman-teman PKMK yang dipimpin Pak Jody melakukan penelitian dan mereka membagi filantropi itu ada berapa kelompok. Ada filantropi yang dimiliki oleh keluarga. Ada filantropi yang dibuat dan diciptakan oleh perusahaan sebagai tangan dari CSR dari perusahaan. Ada filantropi yang dibentuk di masjid-masjid, di gereja-gereja yang merupakan tangan dari teman-teman yang menjalankan kasih berdasar iman mereka. Atau juga filantropi yang intermediari, mereka menerima dana dari lembaga lain lalu menyalurkannya ke sasaran mereka. Nah, tentu ini semua dampaknya berbeda-beda. Perusahaan, tentu perusahaannya yang mana ini? Kalau perusahaannya berdampak negatif dengan adanya pandemi ini, tentu lalu dana untuk filantropi mereka tentu sangat berkurang dengan sangat signifikan. Ada filantropi yang menerima dana dari pemerintah, public funding, dana-dana dari pajak, apakah itu pemerintah Indonesia atau pemerintah asing dan sebagainya. Tetapi ada banyak filantropi yang bergantung kepada dana masyarakat, dana publik di masyarakat yang private itu.
Tentu ini bisa banyak contoh, ada rumah zakat, ada dompet duafa, ada wahana visi yang bergantung kepada dana-dana dari masyarakat. Ada filantropi yang dananya bergantung kepada crowdfunding dari publik, dari masyarakat, tapi juga ada filantropi yang dananya tergantung dari sedikit donor, tetapi dengan dana yang besar, gitu ya. Ada filantropi yang tergantung kepada populasi donor yang banyak, masyarakat luas, tapi memberi kecil-kecil yang akhirnya jadi banyak juga, gitu ya. Nah itu juga dalam pandemik ini berbeda sekali dampak. Dan ada itu, jadi pada dasarnya pendanaan filantropi yang beraneka ragam ini juga berdampak terhadap filantropi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semua bisa kita pahami, ada filantropi dalam pandemi ini mampu terus melakukan bantuan-bantuan dengan efektif, tetapi ada filantropi yang struggle juga. Saya dengar dari teman-teman filantropi yang bergerak di lingkungan hidup, saya mendengar saat ini mereka sangat kesulitan mendapatkan dana, karena banyak filantropi besar yang selama ini mendukung mereka merealokasikan dananya untuk pandemi. Jadi memang ada yang kehilangan, ada yang mendapatkan dana lebih banyak. Bagaimana dana itu sendiri terjadi secara kuantitas gitu ya. Jadi secara global memang terjadi penggalangan dana yang luar biasa, apalagi di Indonesia. Kita tahu Indonesia ini negara nomor 1 yang paling dermawan berdasar Charity Aid Foundation. Gitu. Mereka mendapatkan bahwa negara kita negara paling dermawan yang diukur dengan 3 variabel. Pertama, memberikan dana. Kemudian ketiga, memberikan waktunya, volunteer waktu. Yang ketiga, memberikannya itu untuk orang asing, untuk orang yang tidak kita kenal. Jadi negara ini adalah negara yang memang dermawan, gitu ya. Dan kita lihat misalnya Perhimpunan Filantropi, saya harap Pak Hamid nanti bisa menjelaskan lebih detail sebagai Direktur Eksekutif Filantropi. Pada 3 bulan pertama di awal pandemi ini, lembaga-lembaga filantropi sudah menggalang dana 900 miliar lebih. Itu di 3 bulan pertama. Untuk bantuan logistik maupun untuk sarana dan prasarana bagi tenaga kesehatan. Itu juga tidak termasuk dari kedermawanan dan solidaritas sosial dari masyarakat. Itu tidak kita hitung. Gitu ya. Karena memang itu sangat informal. Mereka yang memberi makan tetangganya yang isoman, mereka yang memberikan masker, bahkan ada gerakan memberikan makan untuk mereka yang sakit dan sebagainya. Di dunia global pun saat tahun 2020, filantropi yang berdasar perusahaan dan yayasan sudah mengalokasikan 18 miliar. Kalau kita membuat perbandingan Asia tsunami itu sekitar 6 atau 7 miliar di sana. Hurricane Harvey itu 344 juta. Jadi sekali lagi pandemi ini juga menunjukkan bahwa kemurahan hati dan kedermawanan itu luar biasa di sana. Jadi sekali lagi dalam musim pandemi ini kita boleh melihat bahwa masyarakat itu selalu bergerak dengan sendirinya tanpa perlu harus diminta dan sebagainya. Jadi kalau kita mencoba melihat 3 tantangan besarnya untuk menyimpulkan, ada 3 hal penting. Pertama adalah kita mengakui bahwa kapasitas organisasi sama sekali tidak memadai dan jauh di bawah tantangan dan kebutuhan pandemi. Nah, saya sebagai berbicara banyak dengan teman-teman filantropi, kita mengakui bahwa memang pandemi ini pandemi yang jauh di atas kemampuan kita. Intent kita untuk melakukan perubahan sangat besar. Tetapi tantangan dan kebutuhannya itu jauh lebih besar daripada yang kita bisa lakukan. Yang kedua, kita para filantropi dihadapkan pada tantangan untuk menyelamatkan nyawa hari ini atau investasi jangka panjang. Bagaimana kita memastikan bahwa semua alokasi dana kita untuk menyelamatkan nyawa hari ini tidak mengorbankan kemampuan kita untuk investasi jangka panjang. Ini persoalan besar. Kita tidak bisa juga semua dana kita keluarkan hari ini. Teman-teman di lingkungan hidup misalnya juga menjadi sangat concern bagaimana dana-dana untuk lingkungan hidup sekarang dialihkan untuk merespon terhadap situasi bencana ini. Tetapi di satu sisi kita juga tidak ingin dampak yang terjadi secara jangka panjang yang juga akan berdampak luas terhadap kesehatan kita. Karena kita tahu perubahan lingkungan, perubahan iklim juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Jadi ada pilihan strategis untuk saving life hari ini dengan jangka panjang. Dampak yang terbesar bagi filantropi juga adalah pandemik ini membuat engagement kita, hubungan-hubungan relasional, tatap muka, komunikasi, itu sangat sulit dilakukan. Ada banyak lembaga filantropi, apakah itu lembaga swadaya masyarakat di lapangan, yang akar rumput. Kita bukan hanya memberikan bantuan, kita bukan hanya memberikan dana. Program kita bergantung juga kepada perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita masih mendapati masyarakat yang anti vaksin atau bahkan tidak percaya kepada COVID. Dan itu tidak mudah merubah itu hanya melalui Zoom gitu ya. Kita harus menjelaskan itu. Kita harus membangun hubungan untuk menjelaskan itu semua. Nah, ini berpengaruh terhadap efektivitas filantropi. Karena kita kehilangan tatap muka dan membangun nilai-nilai bersama. Slide terakhir, Pak Jody, lalu apa rekomendasi dan pokok-pokok pikiran kita ke depan? Pertama, tentu mungkin kita harus kembali kepada drawing board. Kita harus melihat kembali SDG kita. Apakah target-target kita masih realistis ya? Bagaimana itu akan mempengaruhi kita nanti ke depan? Investasi alokasi sumber daya kita apakah masih on track gitu untuk mencapai SDG ke depan? Dan apalagi di SDG itu banyak sekali indikator-indikator kesehatan masyarakat yang perlu kita capai. Yang kedua mengenai kebijakan, kita ingin terus mendorong pemerintah untuk menguji kembali undang-undang dan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa filantropi, gerakan filantropi ini, baik yang formal yang disebut Pak Jody tadi sebagai organized giving, maupun yang informal itu juga bertumbuh. Karena kita ingin mendata bagaimana kontribusi masyarakat ini dalam kegiatan kemanusiaan. Kita seringkali ketika bicara tentang pembangunan, kita hanya mencatat dana-dana publik, dana-dana dari pajak, dari pemerintah. Kita gagal mendata dana-dana dari masyarakat. Paling yang kita hitung itu selalu hanya investasi perusahaan, private sector. Tetapi investasi filantropi itu tidak pernah ada di buku accounting-nya pemerintah. Nah, itu bagi saya menjadi masalah. Artinya apa? Artinya filantropi tidak dilihat sebagai mitra yang strategis dan setara. Filantropi hanya menjadi mitra ketika terjadi gap dan kekurangan untuk menutup kekurangan. Bukan melihat bahwa filantropi ini bagian dari solusi strategis pembangunan. Tapi di sisi lain juga, kita juga ingin peraturan undang-undang yang memastikan bahwa tata kelola organisasi filantropi juga berjalan dengan baik dan sehat. Dan akuntabel juga. Jadi kita juga sebagai lembaga filantropi, kita juga ingin menjadi lembaga yang akuntabel dengan tata kelola sehat, yang transparan, itu juga harus dikelola dengan baik. Undang-undang yayasan kita saat ini sangat old school lah gitu. Jadi persepsi cara pandang yang lama, cara melihat filantropi. Mungkin perlu digali kembali bagaimana penelitian PKMK itu yang mengidentifikasi bermacam-macam tata kelolanya filantropis itu perlu diperhitungkan dalam undang-undang yang baru. Tidak sekedar yayasan saja. Gitu. Nah, tentu butuh insentif juga. Saya kira ini menarik ini. Jadi di PP Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 2008 dan PP 93 2010 yang menarik di sini Bapak Ibu semua, kesehatan itu tidak ada dalam mendapatkan insentif pajak. Insentif pajak diberikan kepada 5 sektor kecuali tapi kesehatan tidak masuk. Dan itu bagi saya menarik, yang masuk itu bencana nasional, R&D, Research and Development, fasilitas pendidikan, olahraga, dan infrastruktur sosial. Tetapi filantropi bergerak di bidang kesehatan tidak sama sekali tidak mendapatkan insentif. Yang memberi pun tidak ada insentif. Yang memberi mendapatkan insentif itu hanya perusahaan. Jadi kalau kita individu nyumbang itu, kita tidak mendapatkan insentif. Tetapi kalau perusahaan mendapatkan. Saya kira itu merupakan perlu kita gali kembali. Yang kemudian menyangkut investasi di mitigasi krisis, kebijakan atau strategi. Bagi saya ini penting sekali. Pandemi ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya investasi untuk mitigasi risiko. Nah, penelitian kita dari Helen Clark dengan DBP
bantuan internasional ketika terjadi bencana dan krisis itu kurang dari 1% yang dialokasikan untuk mitigasi risiko ke depan. Artinya apa? Kalau pandemi ini terjadi kembali atau krisis terjadi kembali, kita mulai dari nol lagi. Karena tidak ada dana yang dialokasikan untuk melakukan mitigasi risiko ke depan. Karena bagi saat ini yang terjadi adalah semua biaya kesehatan, semua masuk ke cost. Harusnya biaya kesehatan itu banyak sekali yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari investasi. Di Amerika saat ini terjadi debat panjang mengenai investasi infrastruktur. Dan satu partai menolak untuk kesehatan anak dan sebagainya dimasukkan ke situ. Padahal menurut Thomas Friedman, sudah terbukti bahwa semua investasi kesehatan seperti nutrisi, sanitasi, dan semua investasi kesehatan, itu perhitungan return of investment-nya itu bisa dihitung dengan mudah, bisa diketahui persis. Lebih mudah daripada investasi jalan tol. Tapi itu tidak pernah bagaimana biaya-biaya investasi ini diperhitungkan. Kita masih melihat kesehatan ini hanya sebagai biaya yang hilang, expenses. Mungkin karena kita hanya membiayai orang yang sakit, gitu, ada BPJS dan sebagainya. Tetapi mindset untuk melihat kesehatan ini sebagai investasi itu belum menjadi bagian dari proses pembangunan. Jadi filantropi ada dua pembelajaran bagi kita. Pertama, pilihan kita ke depan untuk pandemi ini. Apakah kita akan terus adaptasi atau masuk ke mitigasi? Yang pasti bagi banyak pekerja-pekerja kemanusiaan dan filantropi, kita harus melakukan adaptasi terhadap pandemi ini. Ada pilihan strategis di sana. Dan tentu inovasi pendanaan. Kita perlu berpikir dan menggunakan kerangka investasi tadi. Kita harus meneruskan ada mungkin blended investment. Jadi bagaimana dana-dana hibah, dana-dana komersial, dana-dana dari publik, dari pajak itu bisa di-blended, di-leverage dengan baik, sehingga kita menghasilkan hasil maksimal dari investasi kesehatan kita. Termasuk crowdfunding, Laksana ini sedang kemarin mencoba mendorong ada crowdfunding di filantropi kita. Juga termasuk impact investment, investasi-investasi yang kombinasi antara entrepreneurship dengan social impact. Itu saya kira perlu digali lebih jauh lagi. Terima kasih telah jadi atas waktunya.